Alhamdulillahilladzi ja'ala fi qisasil Qur'ani ibaram mubina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dewan juri yang saya ta'zimi, batur aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 950 tahun lamanya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan penuh sabar, namun dibalas dengan caci maki oleh kaumnya. Kala penolakan menjelma dengan kesombongan, dan azab adalah satu-satunya jawaban atas kekufuran. Allah yang maha bijaksana memberi perintah dalam Quran surah Hud ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina al-ayah. Bangunlah bahtera wahai Nuh di bawah pengawasan dan wahyu kami. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan, ai bita'limina iyyaka kaifiyata sun'al fulki. Artinya Allah mengajarkan kepada Nabi Nuh alaihissalam tentang cara membuat kapal tersebut. Pada saat itu, kapal itu membuat kapal itu tidak lazim dilakukan karena jauh dari perairan. Akan tetapi Nabi Nuh alaihissalam walaupun diejek dan dicaci maki oleh kaumnya, tetap taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu membuat kapal. Ketika Allah kirimkan air bah, kapal Nabi Nuh alaihissalam adalah satu-satunya tempat Nabi Nuh dan kaumnya yang taat. Di saat ombak setinggi gunung, kaumnya yang durhaka pun tenggelam. Kapal Nabi Nuh berlayar dengan sukses. Hal ini diabadikan dalam Quran surah Hud ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal al-ayah. Dan kapal itu berlayar bersama mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Batur aksi. Di zaman itu belum ada ilmu pengetahuan perkapalan. Bahkan sejarah mencatat itu adalah kapal yang pertama kali dibuat. Lalu dari mana Nabi Nuh alaihissalam mengetahui teknologi kapal? Teknologi kapal ini sepenuhnya adalah pengetahuan dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wahyu Allah inilah yang mengantarkan teknologi kapal sampai saat ini. Dalam ilmu fisika ada yang namanya hukum Archimedes. Menurut hukum ini, kapal bisa mengapung karena gaya apung airnya lebih besar daripada kapalnya. Sama halnya ketika dipraktikan tadi, bahwa telur ini mengapung karena gaya apung airnya lebih besar daripada telurnya. Maka menurut fisika, kapal Nabi Nuh alaihissalam itu dirancang khusus untuk layak mengapung. Subhanallah, inilah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Batur aksi. Ada 2 poin penting yang bisa kita ambil dari peristiwa Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama, ketaatan membawa keselamatan. Sebagaimana halnya Nabi Nuh alaihissalam yang taat akan perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, laksanakan tanpa bertanya mengapa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul agar kamu mendapat rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah dengan menaati perintahnya, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang kedua, yang keberapa? Jika ingin selamat, maka harus ikhtiar. Nabi Nuh alaihissalam tidak hanya berdoa untuk memohon keselamatan kepada Allah, akan tetapi juga berusaha mentaati perintah Allah dengan membuat kapal. Maka sebagai manusia harusnya kita berikhtiar dengan maksimal yang kita bisa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum hingga dia merubah diri mereka sendiri. Maka dari itu ketaatan adalah fondasi utama dan kapal yang mengapung adalah sarana keselamatan yang Allah takdirkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ainia Lebak, Bahtera Nuh dan Hukum Archimedes dan Jalan Keselamatan.